Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap hidup kita senantiasa dalam tuntunan, dalam bimbingan, dalam perlindungan Tuhan. Mengapa kita selalu setiap hari membutuhkan bimbingan, tuntunan, dan pertolongan Tuhan? Jawabannya sangat mudah. Kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, menghadapi hidup kita yang makin lama makin berat, rasanya Romo, kalau cuma mengandalkan diri sendiri, dari dulu sudah menyerah dan kalah. Tetapi selalu ada Tuhan. Saudara-saudara, izinkan saya di awal video untuk bertanya kepada Anda. Romo Yosef dari dulu di videonya nanya terus. Itu ada maksudnya saudaraku. Akhir-akhir ini di YouTube, video-video yang bisa tersebar itu adalah video-video yang dianggap sebagai video yang mampu memancing partisipasi para penontonnya. Jadi diharapkan ada dialog interaktif antara si konten kreator dengan penontonnya. Salah satunya adalah para penonton YouTube itu memberi like, memberi komen maupun share. Maka di balik pertanyaan-pertanyaan saya sebetulnya ada sebuah harapan para penonton video Bible Learning dengan tidak ragu-ragu, tidak capek-capeknya untuk menulis di kolom komentar apa yang menjadi jawaban Anda terhadap pertanyaan saya. Terima kasih buat Anda yang sudah meluangkan waktu dan tenaga luar biasa untuk menulis kolom komen. Saya selalu baca, saya selalu lihat nama-namanya, dan saya selalu berdoa untuk mereka. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda pernah ragu-ragu dalam hidup Anda ketika mengikuti Tuhan Yesus? Waduh Romo, pernah Romo, bahkan sering. Sekarang pun ketika hidup saya masih begini-begini Romo, mulai ada keraguan-raguan. Ada beberapa alasan kita untuk tergoda meragukan kemahakuasaan Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita mencoba untuk memahami seluruh kemahakuasaan Tuhan. Kita mencoba memahami misteri-misteri Allah. Ingat saudara-saudara, Allah yang maha besar. Kita coba masukin, kita pahami di kepala kita yang kecil ini. Jawabannya bukannya nggak bisa. Butuh waktu, butuh proses. Seperti pengalaman Santo Agustinus ketika dalam keraguan-raguan, kebimbangan, pergulatannya, dia melihat seorang anak kecil di pinggir pantai membuat sebuah lubang kecil di pasir, lalu dia masukin air laut di pantai ke dalam lubang itu. Tidak akan pernah penuh. Demikian juga dengan pikiran kita, isi kepala kita. Butuh proses, butuh pengolahan, butuh pengendapan. Bahkan sampai pada akhirnya kita harus tunduk pada kemahakuasaan itu. Masuk dalam misterinya yang luar biasa. Keraguan-raguan bisa muncul dalam diri seseorang juga ketika doa-doanya belum terkabul. Kita jadi bingung, Tuhan apakah Engkau mendengar doa-doaku? Tuhan apakah Engkau ada Tuhan? Kalau Engkau ada dan mendengar doa-doaku, mengapa keadaanku masih seperti ini? Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya kedua adalah, silakan tulis juga di kolom komen, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Ketika Anda dalam keraguan dalam iman Anda, ketika Anda tersesat, siapa orang-orang yang membawa Anda pada Yesus? Silakan jawab di kolom komen. Bisa, katekis, pastor paroki, bisa pengkhotbah terkenal, bisa orang tua, bisa pasangan, atau bisa juga Bible Learning with Father Joseph. Terima kasih kalau jawaban Anda itu. Saya akan sangat bahagia kalau video-video di Bible Learning membantu Anda untuk makin mantap dalam beriman. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, dalam video ini saya mau memperkenalkan Anda pada satu orang terdekatnya Yesus. Dia juga penuh keraguan-raguan, bahkan dia sinis dan pesimis. Dia mempertanyakan, dia nggak percaya di awal. Siapa dia? Apakah Anda bisa menebak? Petrus? Bukan. Thomas? Bukan. Orang ini bernama Bartolomeus. Nah saudara-saudara, ada satu fakta yang menarik seputar Bartolomeus. Yang pertama, nama Bartolomeus itu muncul dalam Injil Matius, Markus, Lukas yang disebut dengan Injil Sinoptik.
Sementara dalam Injil Yohanes tidak kita temukan nama Bartolomeus, tetapi namanya digunakan nama lainnya yaitu Nathanael. Itu fakta yang menarik yang pertama. Fakta menarik yang kedua adalah di mana Bartolomeus muncul atau Nathanael muncul selalu disandingkan dengan satu figur lain namanya Filipus. Kalau kita tanya kepada Bartolomeus, siapa orang yang paling berjasa membawa dirimu pada Yesus? Dia akan dengan luar biasa tanpa keraguan menjawab Filipus. Karena memang benar, Filipus inilah yang membawa Nathanael pada Yesus. Lalu yang ketiga, fakta yang menarik adalah Bartolomeus adalah salah satu murid yang setia pada Yesus. Sejak awal dia dipanggil menjadi murid Yesus. Dia mengikuti Yesus sampai nanti di akhir. Ketika Yesus menampakkan diri di Yohanes bab terakhir, Yesus menampakkan diri, di situ muncul Bartolomeus. Dalam Kisah Para Rasul juga diceritakan Bartolomeus juga hadir menantikan Roh Kudus di hari Pentakosta. Dalam Injil Yohanes kita bisa melihat bagaimana panggilan awal Bartolomeus atau Nathanael ini. Mari kita simak Yohanes bab 1 ayat 43 sampai dengan 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Mari kita simak bareng-bareng. Diceritakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Jadi diceritakan sebelum Yesus bertemu dengan Nathanael, dia sudah bertemu terlebih dahulu dengan Filipus. Dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah diceritakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara-saudara, perhatikan kata-kata si Filipus ini. Dia telah menemukan, artinya dalam hidupnya jauh sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia mencari. Mencari bukan sekedar mencari di pasar, di jalan gitu, tetapi Filipus betul-betul membaca kitab Taurat, betul-betul membaca kitab para nabi. Itu luar biasanya. Nah, apa yang dia baca dalam kitab Taurat dan juga kitab para nabi, dia temukan dalam diri Yesus. Apa sih? Yaitu pribadi yang dijanjikan oleh Allah, pribadi Mesias yang akan menebus dan menyelamatkan umat manusia. Itulah yang dijumpai oleh Filipus dalam diri Yesus. Nah, di sini kita jadi diajak untuk berpikir kalau Filipus dalam usaha mencari, menjawab keraguan-raguan dalam dirinya, dia membaca firman Tuhan dan ketika Yesus hadir dalam dirinya, langsung dia melihat kebenaran. Keren bukan? Nah, Nathanael ketika mendengar kata-kata Filipus sejak awal, mungkin dia wah keren, wah yes. Tetapi ada satu kata yang membuat Nathanael menjadi ragu-ragu. Ketika Filipus menyebut nama kota yaitu Nazaret. Saudara-saudara, dari zaman Yesus, bahkan dalam dunia perjanjian lama, ribuan tahun sebelumnya, bahkan sampai hari ini, di Nazaret itu bisa dikatakan tidak ada apa-apa. Kalau Anda para berziarah pergi ke Tanah Suci, lihat Nazaret, kota kecil, kota yang tidak bergelimang hal-hal yang menarik, kota kecil yang tidak ada apa-apanya. Maka tidak heran Nathanael memberi reaksi seperti ini di ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah itu dia. Ketika kita ke Nazaret misalnya nggak ada apa-apa. Itulah yang dipahami oleh Nathanael tentang Nazaret. Dia pasti mengharapkan tokoh besar itu lahir atau muncul di Yerusalem, kota suci, kota Allah. Tetapi Nazaret itu apa? Nggak ada apa-apanya. Itulah yang membuat dia ragu-ragu, bahkan skeptik, pesimis, menganggap remeh. Itu perjalanan Nathanael sejak awal. Mirip-mirip dengan saya, Romo. Mirip-mirip dengan pengalaman kita, Romo. Gak langsung percaya, gak langsung takjub, gak langsung wow gitu. Tetapi pelan-pelan. Bagaimana Tuhan Yesus membentuk Nathanael ini?
Nah, berhadapan dengan Nathanael yang skeptik seperti itu, yang pesimis seperti itu, Filipus nggak langsung meninggalkan dia. Filipus berkata, penting sekali, mari dan lihatlah. Saudara-saudara, kalau Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku, sekarang Filipus gantian berkata kepada Nathanael ini, mari dan lihatlah. Kita diajak untuk melihat kehadiran Allah. Kita diajak untuk mendekat pada Allah, datang pada Yesus dan merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Kemudian dikatakan Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Ini sebuah reaksi beruntun Filipus ke Nathanael. Nathanael langsung juga mencari Yesus. Lalu ketika Nathanael datang pada Yesus, Yesus berkata tentang Nathanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara-saudara, kita bisa perhatiin, simak baik-baik bagaimana kata-kata Yesus kepada Nathanael ini. Keraguan-raguan Nathanael dibaca secara utuh. Di balik keraguan-raguan itu ternyata ada sebuah nilai. Itu yang dilihat oleh Yesus. Sesuatu yang nggak dilihat oleh orang banyak di permukaan, tapi Yesus mampu melihat lebih dalam lagi. Bahwa Nathanael adalah pribadi Israel sejati. Tidak ada kepalsuan. Karena Nathanael hidup dalam pengharapan janji-janji Allah. Bahwa Allah akan mengirimkan, akan mengutus seorang Mesias Juru Selamat di kota Daud. Nah, kemudian dikatakan, mendengar Yesus berkata seperti itu, Nathanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Sebuah pertanyaan yang kalau kita gali lebih dalam sebetulnya ada keraguan-raguan. Gimana bisa Yesus bisa mengenal aku sebagai Israel sejati? Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus menjawab kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saudara-saudaraku, pencinta firman Tuhan, ternyata Tuhan Yesus sudah ngincer. Tuhan Yesus sudah menyelidiki dulu. Tuhan Yesus sudah jauh lebih mengenal kita sebelum kita mengenal Dia. Itu dahsyatnya, saudara-saudara. Sebelum Anda memutuskan untuk dibaptis, untuk ikut Yesus, sebelum Anda ragu-ragu, Tuhan Yesus sudah mengenal diri kita. Camkan itu baik-baik di kepala kita. Kemudian Yesus bilang, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Ungkapan duduk di bawah pohon ara adalah ungkapan orang yang mendalami kitab Taurat. Sama seperti Filipus, demikian juga dengan Nathanael. Mungkin mereka itu satu grup, sama-sama bareng-bareng baca firman Tuhan, baca Taurat. Bedanya Filipus langsung percaya, Nathanael masih berpegang pada apa yang tertulis secara harafiah di dalam Taurat itu. Nggak mungkin Mesias datang di Nazaret, tetapi Mesias harus datangnya di Yerusalem. Itu maksudnya. Lalu ada sebuah hadiah besar yang diberikan Yesus kepada Nathanael. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara-saudaraku terkasih, mari belajar dari figur Nathanael. Ada keraguan gak apa-apa, jalani, terima sebagai proses pembentukan kita. Bagaimana Allah membentuk kita dalam keraguan. Ketika kita bertanya itu artinya kita mau menemukan jawaban. Dan ketika kita menemukan jawaban, kita akan mengalami sukacita. Dan itu bukan yang terakhir, karena kita akan terus dibawa pada misteri-misteri Allah yang lebih dalam. Semoga dengan pribadi Bartolomeus, dengan pribadi Nathanael kita bisa belajar semakin mencintai firman Tuhan, mengenal kehadiran Tuhan, datang dan melihat, merasakan sendiri betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa video ini untuk di like, di share, dan juga di komen. Tuhan memberkati.